Tidak terasa sudah 12 tahun usia Kopsyah BMTNU Ngasem Jawa Timur. Usia usaha yang matang, usia usaha yang kami harapkan bisa memberikan dampak perubahan yang signifikan untuk sebuah kemajuan dan kesuksesan. Saya masih ingat pada saat kami diajak oleh teman-teman di MBCNU Kecamatan Ngasem untuk masuk dalam struktur kepengurusan MBCNU Ngasem. Saya pun memberikan syarat, saya mau, tapi dengan catatan MBCNU harus dibangun kemandirian ekonomi. Saat itu teman-teman masih ragu, masih tidak percaya mungkinkah di NU akan terbangun sebuah kemandirian ekonomi. Akhirnya saya pun belajar dan berusaha untuk meyakinkan para kiai dengan cara mengajak para kiai untuk studi banding ke Pekalongan, di mana di Pekalongan ada sebuah BMT SMNU, di mana mereka pada saat itu punya 8 cabang. Setelah pulang kami ajak diskusi, mereka pun belum yakin bahwa BMT di Ngasem akan berdiri. Para kiai masih berdebat, para kiai masih pesimis. Saya pun ajak mereka untuk silaturahim ke BMT UGT Sidogiri. Pada saat itu, teman-teman pengurus masih belum punya keyakinan. Mereka pun masih punya banyak alasan. Di sana kan jaringan pesantren, di sini tidak akan mungkin. Ketika saya beri alasan di PCNU Pekalongan, mereka pun beralasan di sana kan PCNU, di sini MBCNU. Terus saja para kiai pesimis bahwa di sini bisa didirikan. Pada saat itulah kami pun memberanikan diri untuk mengajak siapapun, dan ternyata saham terbesar dari BMTNU Ngasem bukan dari jajaran pengurus MBC, tapi mayoritas adalah dari masyarakat yang percaya bahwa itu akan besar. Dari situlah dengan modal 67 juta kami pun melangkah, dan alhamdulillah seiring berjalan ya kami pun terus belajar ke banyak tempat. Dan alhamdulillah tidak menunggu 10 tahun kita sudah menjadi juara Jawa Timur. Dan tidak menunggu berapa tahun, 10 tahun kita pun menjadi juara 1 nasional. Ini menjadi amanah besar buat kita. Dan alhamdulillah dengan maksimalnya usaha yang ada di BMTNU Ngasem Jawa Timur ini, kami pun terus berimprovisasi, berinovasi untuk mengembangkan dengan cara-cara yang lebih baik, di mana kita mengembangkan digitalisasi IT dan administrasi. Kita kembangkan sejak berdiri, dulu masih manual. Pada saat pertama berdiri, kita sudah tanamkan kepada para karyawan yang di BMTNU Ngasem disebut santri. Harapan kami mereka terus belajar. Harapan kami mereka terus menghormati dan memuliakan para kiai. Dan alhamdulillah sampai hari ini tahajudnya mereka masih terjaga. Sampai hari ini duha dan tilawahnya dan waqiahnya setiap hari masih terjaga. Mungkin berkah ini, progres dari BMTNU Ngasem melesat jauh dibanding koperasi-koperasi yang lama sekalipun. Para anggota sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami bersyukur dan berterima kasih kepada para anggota yang loyal kepada kami. Kami pun berkomitmen untuk menata BMT ini jauh lebih baik lagi. Kita tidak hanya bergerak di simpan pinjam, kami pun mengembangkan dalam bisnis-bisnis yang lain, terutama lewat gedung yang sedang kita bangun. Insya Allah akan kita kembangkan banyak unit usaha, yaitu ada kolam renang, ada food court, ada terapis, ada barbershop, kemudian ada swalayan, ada tour and travel. Ada banyak unit-unit usaha yang sedang kita kembangkan, dan kami berharap gedung ini sesuai dengan brandingnya, yaitu gedung pusat penggerak ekonomi, betul-betul akan menggerakkan roda ekonomi warga, sehingga kemudian dampaknya ekonomi warga akan meningkat, dan ketika meningkat dampaknya adalah kepada zakat mereka, kepada infak mereka, akan berdampak kepada sosial kita. Para anggota sekalian yang
dirahmati oleh Allah. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas supportnya sampai hari ini, bahwa BMT Ngasem Jawa Timur menjadi BMT yang terdepan. Bahkan ketika koperasi-koperasi dan BMT yang lain belum punya pos BMT, seperti halnya BRI punya Briling, kita sudah punya ratusan pos BMT NU lain. Ini satu-satunya di Indonesia. Termasuk kita sudah punya ATM 24 jam. Kita sudah punya layanan digital yang terbaik, yang insya Allah akan berdampak kepada perekonomian para anggota kita, yang akan berdampak kepada kesejahteraan para anggota kita. Kita akan terus membantu para anggota untuk terus bergerak meningkatkan ekonominya. Kami juga punya aplikasi Kas Institute. Kita berikan gratis, sehingga kemudian setiap anggota kita bisa memanage bisnisnya dengan lebih baik. Setiap hari tahu asetnya berapa peningkatannya. Setiap hari tahu omsetnya meningkat berapa. Setiap hari berapa SHU atau pendapatannya. Sehingga dengan konsep seperti ini, mereka akan tahu mereka sudah layak menjadi muzaki atau masih mustahik. Ini yang terus kita kembangkan. Demikian juga kita mendampingi Kampung Mu'alaf. Bagaimana para pendakwah di sana tersejahterakan, bagaimana kemudian para mu'alaf mereka bangga dengan Islam, dan bagaimana mereka merasa nyaman dan merasa pingin terus setia dengan Islam dengan aksi-aksi kita yang nyata di Kampung Mu'alaf. Kita juga terus memberdayakan guru-guru Al-Quran, guru-guru ngaji di pelosok-pelosok desa. Rumah-rumah mereka yang tidak layak kita akan bangun, sehingga kemudian mereka punya rumah yang layak untuk ditempati, sehingga pun mereka nyaman beristirahat dan kemudian beraktivitas di perjuangan memberdayakan anak-anak Islam dalam perjuangan untuk kemajuan Islam di masa mendatang. Sekali lagi terima kasih, dan kami ucapkan kepada keluarga besar Kopsyah BMT Ngasem, para pengurus, para pengawas, para pengelola yang luar biasa, bahkan ada yang subuh sudah narik, luar biasa. Terus saja niati yang baik, niati ibadah, insya Allah berkah keluarganya, berkah rizkinya, berkah semuanya. Selamat Harlah 12 tahun Kopsyah BMT NU Ngasem Jawa Timur. Semoga dengan digitalisasi yang terus kita kembangkan akan mendongkrak percepatan kemajuan dan kesuksesan perusahaan dan kesuksesan para anggota, dan kontribusi kita kepada dakwah dan sosial Nahdlatul Ulama akan semakin masif dan akan semakin maksimal lagi